Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anugrah Prasetyo, bisa dipanggil Ayub atau Anuk. Merupakan admin dari Instagram atau YouTube Tugas Pemilpam 99 Lampung. Untuk lokasi kandang kami ini sendiri berada di Jalan EKB RT 16 Poncowati, Lampung Tengah. Untuk lebih jelasnya akan kami tulis di deskripsi di bawah ini. Jika misalnya ada yang pengen mencari bibit untuk 1 tahun up, insya Allah kami ready, ataupun bibit bakalan juga kami ready. Sebelumnya saya akan jelaskan family farm itu sendiri, maupun asal-usul dan bincang-bincang mengenai kandang peternakan yang sedang kami lakoni saat ini, atau bisnis yang sedang kami tekuni saat ini. Sebelumnya saya akan menceritakan asal-usul kenapa Bekah Family Farm 99 ini berdiri. Bekah Family Farm ini 99 ini sendiri berdiri itu sekitar bulan Februari tahun ini, tetapi kandang ini sudah ada sejak tahun 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Tetapi waktu itu saya masih belum terlalu paham namanya media sosial atau konten YouTube, karena saya orangnya dulu tidak pedean, maupun apa sih konten YouTube itu apa sih, orang jual itu ya. Dulu sempat saya ini adalah salah satu orang yang meremehkan jasa tersebut, tetapi malah saya kena batu sendiri atau masuk ke dunia itu sendiri. Tapi namanya hidup, mau nggak mau harus dijalanin. Untuk saat ini usia saya sendiri adalah 18 tahun, dan sekarang saya sedang melakoni atau berada di jenjang pendidikan di salah satu universitas tinggi di Bandar Lampung. Itu clue-nya adalah universitas saya, yaitu universitas cabang dari ITB maupun TS. Dan kebetulan jurusan saya lumayan berat, yaitu teknik kimia ya. Itu kenapa lumayan berat? Karena banyak orang yang bilang, woi teknik kimia berarti orang pintar, terus jurusannya berat. Memang benar berat. Sebenarnya saya nggak pintar-pintar amat, tapi istilahnya saya punya skill di bidang laboratorium. Jadi saya sengaja milih itu, alias sengaja memilih jurusan itu karena saya mempunyai skill di laboratorium, maupun di mata pelajarannya lumayan berat. Mau nggak mau nanti saya istilahnya mempelajari pelajaran tersebut, karena saya sudah memilih itu dari awal. Apalagi kebetulan kemarin saya terima melalui jalur SNMPTN, maupun saya punya cadangan di jurusan lain seperti teknik geologi, teknik lingkungan, teknik elektro, psikolog, tetapi malah manajemen bisnis atau agribisnis atau dunia peternakan. Tetapi saya rezeki di situ, mau nggak mau ya jalan aja, apalagi SMNTN ya. Kalau misalnya ditolak ya kasihan adik kelas ya kan. Tapi ya insyaallah saya akan membawa nama baik sekolah SMK saya. Kebetulan saya alumninya SMK SMTI, itu pun juga bukan di bidang peternakan atau di bidang bisnis, tapi di bidang kebetulan di kimia juga. Itu saya dulu di kelas SMK itu ngambil jurusan analis juga. Kalau di SMTI itu namanya analis pengujian laboratorium atau APL. Itu dia kerjanya kalau misal di dunia kerja yaitu di lab. Untuk sekarang kembali lagi ke topik, kenapa Bekah Family Farm 99 itu sendiri berdiri.
saya mempunyai inisiatif membuat nama untuk mempromosikan kandang peternakan kami, bahwa kami ini punya peternakan alias untuk mencari pasar. Tapi tahun ini belum rezeki saya ya, walaupun ada yang laku, tapi saya tergolong gagal di bagian promosi, karena istilahnya saya promosinya menggunakan budget pajak alias nggak berani yang namanya gede-gede. Kenapa saya bilang mahal kalau bidang promosi? Ya misal kita ngundang youtuber itu minimal itu sekitar di atas angka 200.000, belum lagi youtubernya di luar pulau kan. Makanya kita kan ongkos biaya dia, terus makannya, tempat tinggalnya itu mahal, lumayan mahal. Jadi saya sendiri inisiatif buat YouTube ya ini, sekarang mempromosikan karena kami. Dan kalau misalnya ada yang berminat mencari kotoran sapi atau kebun singkong atau lahan-lahan yang pengen ditanami apa, kami kebetulan ready, mau sistem curah maupun kawan kami juga ada. Tapi kalau untuk kawan kami lumayan mahal karena kami memakai karung bekas pakan ternak, yaitu beratnya sekitar 50 kilo. Itu paling kan kalau kami jual sekitar agak 60.000 sampai 70.000. Kenapa mahal? Karena kami memakai jasa orang itu untuk istilahnya memasuki potan tersebut ke dalam karung. Sedangkan saya juga sebenarnya bisa, tetapi karena saya kuliah, apalagi saya tergolong baru masuk tahun ini, jadi lumayan berat, apalagi jurusan saya berat. Nanti mau nggak mau harus membagi waktu antara waktu kuliah maupun waktu ngecek kandang ini. Dan sebelumnya saya belum menjelaskan ya mengenai kenapa bekal farm itu sendiri, tetapi saya sudah menjelaskan berdirinya itu kapan. Itu bekal farm 99 itu sendiri saya ambil dari nama terutama 99. Saya itu terinspirasi dari APO Bis atau Juragan 99 yang terletak di Malang, Surabaya, Jawa Timur nggak salah ya. Saya terinspirasi dari situ. Kebetulan saya juga penghobi bis dulunya waktu SMP, tapi penghobi bis biasanya ya suka lah nama dunia telolet dan dunia bis itu, apalagi di bidang video. Kebetulan saya juga suka. Kebetulan juga alhamdulillah saya punya bakat di bidang videografi maupun fotografi. Itu saya mau nggak mau ya inisiatif buat ini. Saya punya kelebihan, kenapa tidak saya kembangin lagi? Kita walaupun jurusannya nggak masuk di, walaupun jurusan kuliahnya tidak di multimedia, tapi saya bisa belajar di YouTube atau bisa belajar sendiri. Kenapa kok saya salah terus bisa memperbaiki. Dia istilahnya saya memanfaatkan kelebihan saya. Kenapa? Makanya saya membuat YouTube ini ya kan, untuk sama berkah itu sendiri saya buat. Ya kami ngawal sapi selama 1 tahun 2 tahun, terus kami jual ke orang untuk entah itu untuk kurban, entah untuk pengemukan lagi. Itu mau nggak mau kita harus amanah. Kalau gitu kan dia udah mengeluarkan sekitar misal satu sapi 30 juta, dia udah mengeluarkan segitu, tapi pas IH sapi sakit tapi uangnya kita ambil semua, kan nggak lucu kan ya. Jadi istilahnya ya itu, insyaallah karena kami amanah dan insyaallah juga hasilnya uang tersebut, hasilnya itu berkah bagi kami maupun berkah bagi pelanggan tersebut atau klien tersebut. Karena family itu sendiri itu saya buat itu karena kebetulan ini adalah bisnis atau usaha keluarga kakek saya, om saya maupun ibu saya. Istilahnya tergolong
bisnis keluarga, walaupun pakannya mahal tapi ya bisnis keluarga. Jadi makanya saya inisiatif buat family. Jadi kalau untuk farm sendiri itu terinspirasi, sebenarnya saya itu terinspirasi dari akun YouTube punyanya Setia Farms, punya Mas Hemawan. Itu kandangnya dia ada di mana ya, Jawa Tengah, di Jawa Tengah bagian selatan, lebih tepatnya di Purworejo. Itu saya terinspirasi dari situ nama farm. Sedangkan farm sini kan dalam itu artinya kan peternakan. Jadi ya kalau di bahasa Inggris ya farm. Untuk sapi kami sendiri di kandang ini sekitar saat ini 18, tapi kemarin sempat 15, tapi kakek saya beli lagi. Dan di dalam ada sekitar 4 ekor, di luar sini ini sekitar 14, jadi totalnya 18 ekor. Untuk video mengenai sapi kami di dalam itu bakal kami share habis ini. Silahkan menyaksikan. Bagaimana videonya, apakah bagus ya? Ya bagus sih, soalnya kondisi kandangnya kotor. Itu ada 4 ekor, satunya kebetulan adalah satu pasangan kandang kami, yaitu jenis Simmental Marlboro. Dan kemarin sudah banyak yang menawar sapi tersebut. Kenapa banyak menawar? Karena kalau menurut dunia peternakan, Simmental Marlboro itu tergolong salah satu sapi bagus dan termasuk salah satu sapi tertua yang ada di dunia untuk sampai saat ini. Itu pakaian bobot karena kami tidak ditimbang ya, sekitar tahun ini ya palingan 500 sampai 600 kilo, tapi insyaallah bakal bertambah jika kondisi sapinya sehat walafiat. Dan kalau misalnya sakit, paling pertumbuhannya lumayan lama Pak. Doakan saja kandang kami ini sapinya semuanya sehat, tidak ada terkena penyakit ataupun wabah PMK. Kan kebetulan kan kemarin banyak atau musibah yang namanya PMK. Alhamdulillah di kandang kami tidak ada yang namanya terkena wabah PMK dan semuanya sehat. Palingan ya luka-luka doang. Itu adalah hal biasa di dunia sapi. Kenapa bisa luka-luka? Alas kami ini memakai beton, sedangkan biasanya kan orang pakai alas bentuk karpet gitu, jadi ya sapinya tergolong aman, tidak ada yang luka-luka. Kalau kami kan kalau di luar ini kebetulan beton semua, alas tadi ya ada yang luka, dimaklumin. Kalau di dalam alhamdulillah udah dipasangi karpet. Untuk jenisnya sendiri ini di sapi kandang kami itu sekitar jenisnya itu ada Simmental yang ini kalau orang nyebutnya Simmental Pegon ya. Kenapa ke Pegon? Karena apa tahu kopi apa dia kayak palanya putih ini Simmental jenisnya, tapi badannya kulitnya itu hitam. Itu istilahnya Pegon atau sapi panakan dari PO, hasil perkawinan silang dari PO dengan Simmental ataupun Gangus. Tapi ini saya juga bingung ya sapinya di apa, tapi kalau orang nyebutnya sapi kopi atau sapi Pegon. Ini ya ada Simmental, terus Simmental Marlboro juga ada kami untuk saat ini, terus Limousin maupun Bangus. Ya Bangus kami atas di sini sapinya yang jenis asli yang Bangus atau Simmental Limousin asli ataupun yang di Pegon juga kami ada. Itu umurnya dari 10 bulan sampai yang paling tua itu sendiri sekitar 1,5 tahun lebih. Itu yaitu di dalam, sedangkan kemarin kan di dalam sana itu cuma satu, sama yang di luar ini yang berdiri ini, yang sedang berdiri ini ya umurnya sama 1,5 tahun.
Jadi untuk insya Allah kalau untuk beban tahun depan selalu dasar apa dasar, sedangkan satu beban itu sendiri minimal itu mau habis kita 1,5 tahun atau 2 tahun itu udah tergolong syah untuk dibebankan. Sedangkan di sini kemarin saya sempat ke suatu kandang di kota saya sendiri. Saya lumayan kaget. Apa kaget? Tapi umur sekitar 10 bulanan sudah mereka jual. Sedangkan 10 bulan tuh kalau dilihat itu kecil. Dilihat ya segini tapi lebih kecil lagi. Itu udah dijual. Saya pun kaget kok sapi kecil itu udah dijual padahal umurnya 2 tahun. Paling ya mungkin karena dunia bisnis kan ya, dia kamu lomba-lomba. Kalau di dunia kita kan berlomba-lomba, tapi kami harus stoknya banyak. Dia mereka mau apa yang kecil juga dijual, beli entah beli dari punya orang atau apa, tetapi mereka harus ini kalau ini sendiri umurnya sekitar 1 tahun 1 tahunan. Dan kebetulan kami ada satu sapi yang kayak saya beli sama peternak itu dia bilang sehat, tapi pas diambil sampai sini katanya cacat. Tuh ada kami di ujung sana, nanti bakalan kami buat videonya entah untuk kapan, menyesuaikan dengan jadwal kuliah saya, entah itu bulan depan atau 2 bulan lagi, itu tergantung sayanya bisanya kapan. Untuk aktivitasnya saat ini itu sendiri tidak ada ya, palingan gini ya, mereka istirahat tidur, kalau nggak ya makan bangun. Untuk makannya sendiri itu ya itu dikasih ya sekitar pagi dan sore, jamnya itu sekitar jam 7 sampai jam 8. Kalau pagi jam 7 sampai jam 8, sedangkan untuk sorenya itu ya sekitar jam 3 sampai jam 4 ya, jam 3 sampai jam 4 ya, sekitar waktu asar itulah itu makan untuk sorenya itu. Oh ya, kebetulan kami juga ternak namanya ayam kampung. Jadi kalau misalnya ada subscriber atau yang berminat ayam kampung, bisa hubungi kami. Nanti nomor WA kami akan kami share di deskripsi juga, maupun lokasi kandang juga akan kami share. Kalau untuk ayam kampung sendiri kami bisa kami antar dan itu menyesuaikan harga pasar yang ada di kota saya sendiri. Itu tergantung bobot juga ya. Itu bisa hubungi aja langsung saya di nomor di bawah ini. Untuk saat ini ya ayamnya masih yang kecil-kecil, karena yang kemarin udah dijual, alhamdulillah laku. Walaupun saya istilahnya iseng-iseng lah. Kenapa saya iseng-iseng ya? Bagi saya jual di sini diambil orang murah, yang mending saya jual sendiri. Saya dapat untung kan, akhirnya saya juga untung ngawat. Terus daripada untungan diambil orang lain, kenapa nggak saya sendiri aja yang ngambil? Namanya juga kalau kami yang ngawat kok, masa orang ngawat nggak ngawat, mereka yang ngambil untung. Tapi mereka ngambil untung saya sendiri yang punya, alias cucu dari kakek saya itu yang punya. Kok saya nggak mempromosikan lah, walaupun yang mempromosikan ibu saya, tapi yang niatan itu saya, karena saya sendiri juga udah mempromosikan, tapi ya bahasanya entah yang di grup entah yang katanya kampus lah, yang itulah tanya malah itu ya maklum kan, nama dia teman ya, jadi pembahasannya begitu. Dan insya Allah rencananya ke depan saya juga akan membuat kandang puyuh itu di rumah saya sendiri, di rumah saya sih, rumah ibu saya. Daripada alias itu, kenapa saya pengen buat itu ya, istilahnya ngilangin gabut, atau istilahnya biar nggak nganggur. Kayak tugas misalnya udah selesai, saya ngapain kan, daripada tidur mendingan saya buat itu, buat kasih makan, walaupun makannya mahal ya, sampai kuliah ditekunin aja lah. Namanya juga kita rezeki nggak ada yang tahu ya di mana ya, mau nggak mau ya dicoba-coba aja ya. Rencana juga ya insya Allah kalau ada rezeki atau rezeki lebih, saya juga akan membuka usaha lain. Untuk kenapa saya pengen niatan untuk membuka usaha lain, karena kakek saya meninggal, sapi ini kalau nggak ada siapa
kecuali saya sendiri cucunya. Makannya dari mana kalau misalnya kami nggak, saya belum kerja, tapi itu mau nggak mau ya saya kalau misalnya ada uang modal itu ya saya gantiin kan, posisinya otomatis. Jadi pakannya gantian saya ngasih kan uang makan. Alhamdulillah untuk pakannya sendiri saya udah tahu pengeluarannya berapa. Oh ya, untuk keuangan pakan kami sendiri ini sekitar 18 nih selama sebulan, terus sekitar 10 juta dibagi aja satu sapi berapa kan, 18 bagi 10 juta berapa ya segitu. Kenapa mahal di ini mas, Pak Bu, di konsentrat ayamnya itu lumayan mahal. Konsentrat ayam sendiri itu sekitar 550.000, tapi sekarang ini udah turun harganya sekitar 400-an, tapi masih hampir 500 lah, tapi tergolong masih mahal kan ya, karena sekilonya sendiri aja sekitar 11.000 12.000 apa ya, untuk anak lumayan mahal. Makanya misalnya kami ini kalau ada mau beli murah itu atau beli dengan sistem timbangan dengan harga 30 sampai 45.000 itu kami tergolong rugi mas. Cuma balik Bu, itu cuma balik, istilahnya itu balik modal sapi itu beli, kalau enggak ya balik modal pakan. Sedangkan kami tidak ada keuntungan kan. Kalau nggak ada keuntungan ya otomatis kan istilahnya kami ini ada yang ngawat kan, ada mas kebetulan masih SMA yang ngawat, itu saya juga kaget ya, saya kuliah dia, sedangkan yang ngawat sendiri itu masih SMA kelas 3 ya, kelas 3 atau kelas 2, itu namanya Aldi. Bahkan saya masukkan juga ke YouTube beliau, tapi dengan menyusahkan jadwal saya kan, untuk waktunya nanti bakalan saya masukkan di konten selanjutnya. Itu dia yang paham. Nah itu dia nanti biasa datang sekitar jam 3 jam 4-an inilah, ngasih makan dan bersihin kotoran sapi. Untuk sebelumnya saya minta maaf jika video kami tidak selesai, dikarenakan mungkin memori kami sendiri untuk merekamnya sudah penuh, karena dan kebetulan ini saya baru ngecek di pas editing, jadi pas video ini diupload mungkin sudah ada video ini, yaitu sebagai perwakilan dari video kami kenapa videonya tidak selesai. Di sini saya akan menjelaskannya seperti yaitu memorinya sudah penuh ya, karena kan ini juga merupakan kerjaan sampingan saya, yaitu di bidang fotografi maupun videografi, jadi ya memorinya banyak yang lumayan kepake lah. Jadi kami maupun saya sendiri ini saya mohon maaf buat yang menonton. Jika misalnya channel kami ini menurut kalian menarik, jangan lupa di subscribe ataupun di share dan like. Dan jika misalnya channel kami memiliki sedikit kekurangan baik dalam ataupun memiliki kesalahan dalam penyampaian kalimat apapun judul dan deskripsi, mohon di komen supaya menjadi bahan evaluasi channel konten kami ini sendiri. Sebelumnya ini saya buat sekitar jam berapa nih ya? 2:30 lah ya, karena pagi banget, baru banget ngedit karena habis mengerjakan tugas kan, mengecek tugas-tugas kuliah atau ada tugas yang belum dikerjain atau belum, jadi ya maklum ini. Jika oke, sekian dari channel kami. Terima kasih buat yang udah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Family Farm 99 Lampung. Matur suwun buat yang sudah menonton. Terima kasih.